Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang calon siswa baru MAN 1 Cirebon. Hari ini saya akan bagikan bagaimana cara mengisi formulir secara online dalam web PPDB MAN 1 Cirebon. Baik, kita awali dengan cara masuk pada web PPDB online MAN 1 Cirebon. Kalian bisa klik link yang telah dibagikan di WhatsApp group atau bisa mengetik langsung di laman web, bisa pakai Mozilla atau Google Form. Saya akan menggunakan link yang sudah dibagikan di WhatsApp group. Contohnya seperti ini, tinggal diklik. Selanjutnya akan tampil di HP Android kalian, yaitu halaman utama dari web PPDB online MAN 1 Cirebon. Di situ akan terlihat ada tautan klik daftar PPDB, kemudian ada login calon siswa, kemudian di bawahnya kalian silakan geser, ada informasi PPDB online. Kita baca, MAN 1 Cirebon menyelenggarakan PPDB secara online. Diharapkan proses PPDB dapat berjalan dengan cepat dan bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun selama sesi PPDB online dibuka. Dan seterusnya, silakan kalian pahami. Kemudian di bawahnya ada alur PPDB online, ada syarat pendaftaran PPDB online yang harus kalian persiapkan nanti untuk proses verifikasi secara offline atau datang langsung ke madrasah. Kemudian kita geser, di bawahnya ada video ya, penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian ada kontak kami, silakan juga yang belum tahu posisi kita ada mapnya. Baik, anak-anakku calon siswa baru MAN 1 Cirebon, kita awali dengan klik daftar PPDB. Jangan langsung login calon siswa, sebab itu nanti dilakukan login setelah mendapatkan nomor pendaftaran dan passwordnya, yaitu NIS ya. Jadi kita awali dengan klik daftar PPDB. Nah, kita klik daftar PPDB. Selanjutnya akan muncul form pendaftaran PPDB online MAN 1 Cirebon. Di sana terdapat 5 langkah data-data yang harus kalian isi. Ya, untuk sebagai catatan, sebelum mengisi form pendaftaran PPDB online agar kalian lebih mudah mengisinya, diharapkan kalian mempersiapkan berkas-berkas. Ya, diantaranya adalah KTP orang tua, kemudian akta kelahiran, bisa kartu keluarga, juga bisa kartu yang dibutuhkan seperti kartu PKH, KIP dan seterusnya ya, yang memiliki. Yang tidak ya berarti tidak usah. Kemudian kita mulai dengan mengisi form pendaftaran PPDB online. Kita geser ke bawah. Ini kita akan baca dulu ketentuan PPDB MAN 1 Cirebon ya, tahun pelajaran 2022-2023. Yang pertama, setiap calon peserta didik wajib mengisi form pendaftaran dengan lengkap. Jadi pengisian form pendaftaran ini sangatlah penting ya. Yang kedua, data-data yang diisikan pada form PPDB online harus sesuai dengan data asli dan benar adanya ya. Yang ketiga, calon peserta didik yang sudah mendaftarkan secara online akan mendapatkan nomor pendaftaran yang harus dicetak. Jadi nanti harus dicetak dan dilampirkan dalam persyaratan yang diminta oleh panitia PPDB MAN 1 Cirebon. Artinya nanti pada saat verifikasi secara offline itu harus dibawa. Yang keempat, calon peserta didik yang sudah mendaftarkan diri melalui PPDB online MAN 1 Cirebon akan mendapatkan nomor pendaftaran yang tadi dan passwordnya. Passwordnya itu adalah NIS kalian masing-masing, yang nantinya akan digunakan untuk akses informasi yang berkaitan dengan PPDB MAN 1 Cirebon. Jadi artinya nanti untuk login calon siswa, sehingga kalian dari waktu ke waktu bisa mengecek informasi-informasi di sana. Yang kelima, calon peserta didik yang sudah mendaftarkan diri melalui PPDB online MAN 1 Cirebon wajib menyerahkan dokumen persyaratan yang sudah ditentukan oleh panitia PPDB. Nah, kapan jadwal menyerahkan dokumen persyaratan? Nanti akan ada jadwal masing-masing yang di-share dalam web atau akunnya masing-masing, sehingga harus diakses setiap saat ya. Kemudian setiap calon peserta didik yang mendaftar wajib melaksanakan daftar ulang yang diadakan
dan ditentukan waktunya oleh panitia PPDB MAN 1 Cirebon nanti kalau sudah dinyatakan lulus. Ketujuh, terakhir, data yang sudah diberikan oleh panitia PPDB MAN 1 Cirebon hanya digunakan untuk keperluan penerimaan peserta didik baru. Insya Allah data yang dikirimkan akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan dipublikasikan oleh panitia PPDB. Nah, di sini ada lembar persetujuan. Apakah Anda setuju dengan ketentuan PPDB online di atas? Ya, silakan diklik ya, setuju ya. Kemudian kliklah lanjut ya. Kalau sudah dipahami, kemudian klik yang paling bagian bawah lanjut. Nah, yang pertama kita di sini akan mengisi form pendaftaran PPDB online yaitu data siswa. Ya, nomor pendaftaran kita ketika mengisi ini sudah tertera yaitu 2022017. Ini misalkan ya. Pada saat pendaftar sudah ada. Kemudian yang pertama kita isi nama lengkap ya. Silakan diklik nama lengkap. Ini saya akan isi nama lengkap saya saja. Ini sebagai simulasi saja. Silakan masukkan NISN ya, makanya harus dipersiapkan barangkali tidak hafal NISN-nya. Saya isi asal saja ya. Kemudian nik siswa. Nah, ini kan terdapat biasanya adanya di kartu keluarga gitu ya. Kemudian isi nik siswanya. Berikutnya ada program yang dipilih. Nah, di sini diklik sebelah kanan, pilihlah salah satu program ya. Di MAN 1 Cirebon dibuka dua program, yaitu ada program full day, ada program reguler. Misalkan di simulasi saja saya mengisi program reguler misalkan. Kemudian kita pilih jurusan. Nah, jurusannya kalau reguler ada MIPA, IPS, bahasa dan budaya, kemudian keagamaan. Jika mengisi program full day itu hanya IPA saja ya. Jadi sekali lagi yang memilih program full day berarti mengisinya adalah MIPA gitu ya. Kemudian ini karena reguler saya akan mengisi IPS misalkan ya. Kemudian masukkan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Tempat kelahiran kita masukkan. Tanggal lahir silakan dipilih. Kemudian bulan. Ini saya simulasi saja ya. Agama tentu saja Islam. Status dalam keluarga, anak kandung, anak angkat ya. Kemudian anak keberapa? Anak ke-1 misalkan ini saya simulasi ya. Jumlah saudara misalkan ya. Hobi apa silakan dipilih. Kemudian cita-cita silakan. PAUD, TK, data TK juga diisi, dan nomor handphone. Nomor handphone yang diisikan adalah nomor handphone yang aktif tentu saja, terutama aktif dalam WhatsApp ya, karena nanti akan ada informasi barangkali yang urgent bisa dihubungi. Nah, catatan ini yang menggunakan tanda bintang itu wajib diisi. Setelah terisi semuanya, maka klik berikutnya adalah lanjut. Nah, kita tarik ke atas. Selanjutnya, kalian harus mengisi data alamat ya, data alamat. Isikan jenis tempat tinggal kalian, tinggal sama orang tua, ikut saudara, asrama atau seperti apa. Pasti kebanyakan adalah tinggal dengan orang tua ya. Masukkan alamatnya misalkan. Masukkan desanya, pilih desa. Kabupaten, tentu saja Kabupaten Cirebon. Provinsi Jawa Barat. Kode pos 40. Ini simulasi saja ya. Kemudian jarak dari rumah ke sekolah kita tentu saja misalkan kurang ya. Ini simulasi saja. Kita klik lanjut. Form selanjutnya adalah data orang tua wali ya, orang tua atau wali ya. Memasukkan nomor kartu keluarga. Makanya kata saya juga tadi harus disiapkan berkas kartu keluarga ya.
simulasi saja. Nama kepala keluarga, nama ayahnya misalkan. Data ayah kandung, nama ayah kandungnya siapa? Nik ayahnya, makanya harus dipersiapkan ya, KTP orang tua. Nah, di sini ada status ayah masih ada atau sudah meninggal. Pekerjaannya misalkan ya, nanti kita isi satu persatu. Kemudian setelah ayah, ibu kandung diisi nama ibu kandungnya. Ini saja ya, apa simulasi saja. Tahun lahirnya, statusnya, pekerjaan, penghasilan, pendidikan silakan diisi. Dan wali ini tidak wajib diisi. Ini diisi kalau misalkan orang tuanya dua-duanya sudah tidak ada, barangkali gitu ya, atau tempatnya jauh tidak bisa mengantarkan untuk PPDB mengurusi gitu ya, bisa menggunakan wali ya. Ini kalau tidak ada berarti tidak usah diisi. Kemudian status kepemilikan kartu, nah ini berarti mengisi yang memiliki kartu keluarga sejahtera ya. Kalau tidak berarti isi dengan tanda strip seperti keterangan di bawah, strip. Nah, kalau yang punya dimasukkan nomornya ya, masukkan nomornya. Ini kalau tidak punya berarti pakai tanda strip. Selanjutnya klik lanjut. Kalau tidak bisa klik lanjut berarti ada data yang belum kalian isi gitu ya. Selanjutnya data sekolah, masukkan nama sekolahnya. Misalkan mau SMP, MTS silakan dimasukkan. Jenjang sekolahnya ya, kalau SMP berarti SMP, kalau MTS berarti MTS ya. Statusnya negeri apa swasta gitu ya. NPSN-nya, nah makanya dipersiapkan NPSN sekolahnya. Ya, ini hanya ini saja, apa simulasi saja. Kemudian pilih lokasi sekolah di mana, di kabupaten atau jauh gitu ya, di luar kabupaten atau di kota. Kebanyakan pasti di kabupaten atau kota. Klik lanjut. Nah, ini adalah konfirmasi terakhir. Proses pendaftaran PPDB online MAN 1 Cirebon hampir selesai. Silakan periksa kembali data yang sudah Anda masukkan. Kalau sudah merasa yakin datanya seperti itu, maka klik iya. Ya, data sudah selesai. Kemudian silakan klik daftar sekarang bagian bawah ya, paling bawah. Daftar sekarang. Setelah mendaftar seperti ini berarti kalian sudah terdaftar ya, sebagai calon siswa. Tetapi nanti akan menunggu verifikasi dulu dari panitia. Tahap selanjutnya sekarang adalah coba cetak bukti pendaftaran, cetak terlebih dahulu. Nah, ini bukti pendaftaran yang sudah kalian punya seperti ini. Ini bukti pendaftarannya, ada nama, nomor pendaftaran, tanggal pendaftaran, tanggal cetaknya, ada NIS, NISN, NIK, ya nama lengkap kalian, jenis kelamin, kemudian tempat tanggal lahir, agama, nama orang tua sudah lengkap ya, nomor handphone, asal sekolah juga sudah ada. Kemudian di bawahnya siapkan berkas berikut ketika Anda melakukan daftar ulang, artinya pada verifikasi data ya secara offline nanti ke madrasah ya. Nah, nanti di save, ini disimpan ya. Kalau sudah, selanjutnya kalian coba login ulang ya. Coba login ulang, keluar dulu. Kemudian kalian login ulang calon siswa ya. Login. Klik login, nah, ada login. Kemudian masukkan nomor pendaftaran dan NISN ya, dan NISN-nya. Nomor pendaftarannya tadi 2022 strip 017 ya. Yang saya ingat seperti NISN-nya masukkan lagi 234567889. Login. Nah, ternyata berhasil ya di laptop ya. Kemudian lihat berikutnya adalah verifikasi.
Karena setiap orang nanti harus diverifikasi terlebih dahulu, setiap siswa diverifikasi oleh panitia ya. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Mohon maaf, Anda tidak lolos tahap verifikasi. Artinya bukan tidak lolos, tetapi tahapan ini belum diverifikasi ya. Akun kalian belum diverifikasi oleh panitia, maka ditunggu. Sebab nanti setelah diverifikasi maka akan muncul jadwal kapan kalian akan verifikasi. Baik, jadi sekali lagi kalian harus senantiasa mengecek, mengakses informasi PPDB dalam web PPDB dengan cara kalian login menggunakan nomor pendaftaran dan NIS seperti yang saya contohkan tadi. Untuk apa? Untuk mengecek apakah akun kalian sudah diverifikasi atau belum, atau barangkali sudah langsung diverifikasi, alhamdulillah ya. Nah, kita cek apakah tadi pendaftaran kita sudah diverifikasi oleh panitia. Kita cek, akan muncul tampilan seperti ini. Ada dashboard, ada pengumuman, ada verifikasi, biodata pendaftaran, cetak bukti pendaftaran. Berarti dicetak, dikliknya di sini ya. Dicetak bukti pendaftarannya dulu, kita coba dulu. Nah, seperti ini dicetak, bisa. Kemudian untuk verifikasi yang ini, verifikasi. Nah, tampilannya seperti ini. Tadi kan tampilannya berbeda ya, bahwa kita dinyatakan tidak lulus ya, padahal bukan tidak lolos tapi belum diverifikasi. Maka setelah diverifikasi tampilannya warnanya hijau seperti ini, ada tulisan selamat, akun kita terverifikasi sebagai peserta didik baru MAN 1 Cirebon. Silakan cetak surat pengumuman sebagai bukti lolos verifikasi awal ya, bukan lolos menjadi siswa tapi verifikasi awal. Cetak bukti verifikasi, cetak, diklik. Nah, di sini akan muncul hasil verifikasi pendaftaran PPDB 2022. Ada nama lagi, identitas kalian ya. Kemudian ada materi tes potensi akademik karena nanti ada tes potensi akademik menggunakan CBT. Kemudian ada tanggal hari tanggal tes, jadwalnya. Mohon maaf di sini masih tanggal 2 Mei. Nanti kalian akan mulai untuk verifikasi dan tes secara offline itu nanti pada tanggal 8 Juni ya. Jadi kita jadwalkan mulai tanggal 8 Juni itu per 100 orang. Kita bagi kuotanya satu hari 100 orang. Artinya yang akan hadir pada sesi pertama 8 Juni adalah 100 orang pendaftar pertama. Kemudian yang akan hadir berikutnya tanggal 9 adalah 100 pendaftar berikutnya ya, dan yang hadir pada tanggal 10 dan seterusnya 100 orang sesuai kuota. Nah, nanti jadwal akan muncul pada hasil verifikasi pendaftaran di akunnya masing-masing yang harus dicetak tadi ya. Kemudian waktu tes potensi akademiknya ada sesi 1, sesi 2. Kemudian catatan jadwal ujian bisa berubah sewaktu-waktu. Update informasi di web PPDB. Peserta ujian datang 15 menit sebelum tes dimulai membawa hasil bukti verifikasi. Ditempel pas foto kalian 3x4. Ini nggak usah ditanda tangan sama kalian karena nanti akan diisi tanda tangan oleh verifikator secara offline di MAN 1 Cirebon. Begitu. Ya. Setelah ini boleh dicetak ya, di print artinya. Kemudian persiapkan data-data verifikasi yang sudah ditentukan. Mudah-mudahan semuanya lancar. Ya, sekali lagi jadwal akan di-share di masing-masing akun. Jadi silakan dicek setiap saat begitu ya, dengan cara login tadi yang sudah saya jelaskan menggunakan nomor pendaftaran dan passwordnya adalah NIS-nya masing-masing. Demikian penjelasan dari kami, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan jelas. Kalau tidak jelas monggo silakan langsung menghubungi MAN 1 Cirebon, panitia selalu standby. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.